selamat datang di iCast, IK Podcast yang bakal temenin kalian ngobrol seputar dunia teknik kimia dan hal-hal menarik lainnya. Perkenalkan, aku Putih dan aku bakal temenin kalian di episode kali ini. Nih, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Hope you guys doing well ya, karena kita pasti banyak banget di sini yang lagi sibuk kerjain skripsi. Ya nggak sih, apalagi yang lagi semester 8 atau yang lagi nyiapin KP yang semester 6. Nih, mungkin kalian bisa ngeliat video ini buat sebagai gambaran kalian ke depan. Nah, baru aja kemarin tuh ada wisuda nggak sih? Nah, di sini buat mas-mas dan mbak-mbak yang bingung, nextnya mau masuk dunia kerja atau lanjut S2, daripada kalian overthinking, mending kalian nonton episode kali ini. Dan kita pasti bakal nyuguhin special guest yang bakal memberikan kalian insight yang menarik dan berguna banget buat kalian, buat gambaran kalian di kedepannya. Nah, mungkin langsung aja daripada kita nunggu lama-lama, kita sambut Ca Edwin Azmi Ramdan dari K51 atau yang akrab kita panggil sebagai Ca Lemon. Halo Ca Lemon. Halo semuanya. Halo, nih gimana nih kabarnya Ca? Alhamdulillah baik. Nah, kita langsung aja kali ya ke pertanyaannya nih Ca Lemon. Halo gengs. Nah, dulu waktu Ca Lemon Yes. waktu masih kuliah, Ca Lemon tuh udah ada gambaran belum lulus kuliah nih mau lanjut langsung bisnis atau mau langsung kerja aja? Terima kasih Putih pertanyaannya. Dari aku sendiri kalau dulu yang jelas waktu itu tidak lanjut studi lagi karena kepikirannya mau bisnis atau kerja. Tapi karena waktu sebelum lulus itu dihantam sama kenyataan, jadi bisnisku sebelum lulus itu rugi banyak. Jadi aku lebih memilih bekerja untuk riset dan dari pengalaman supaya bisa dapat insight lebih banyak waktu itu. Oke, keren banget. Nah, mungkin dulu pas Ca Lemon masih kuliah, itu kan kita masih belajar ya. Kita teknik kimia kan mas, ya kan teknik kimia. Nah, kita ada belajar termodinamika, ATK gitu-gitu. Itu benar-benar kepake nggak sih pas lagi kerja? Itu hitungannya kan hard skill ya. Hard skill itu di awal kerja sangat kepake. Sayangnya sangat kepake. Cuman nggak usah khawatir. Biasanya perusahaan memang akan melakukan training ulang, apalagi hal basic. Jadi nggak usah khawatir. Bukan berarti kalian masuk kerja harus bisa langsung ngitung bikin pabrik gitu, enggak ya. It take time, tapi hampir semua perusahaan pasti melakukan training. Tapi hard skill is a must gitu. Jadi itu ATK. bare minimum lah. Kalau kata anak-anak sekarang kan bare minimum ya. Oke. Next, mungkin dulu pas Ca Lemon masih kuliah, itu sempat gak sih kepikiran buat S2? Sempet, bahkan dipaksa sama beberapa dosen, cuman untungnya IP-nya nggak cukup. Oke. Kan ada zaman itu kan ada angkatannya kan ada PMDSU. Jadi kan langsung ke S3. Yang langsung S2 langsung S3, tapi untungnya IP saya nggak cukup. Jadi ada alasan untuk tidak lanjut. Oke. Jadi waktu itu teman-teman yang IP-nya di atas kalau nggak salah 3,5 atau 3, berapa. Jadi mereka yang bisa ada ini ya, ada batas buat ke S2, maksudnya ada batas IPK-nya. Ada batas IPK-nya, minimum IPK-nya berapa, habis untuk lanjut. Tapi kalau itu S2 yang program PMDSU ya. Tapi nggak tahu sekarang ada lagi atau enggak, sepertinya berbeda. Tapi kalau untuk S2 sebenarnya malah sama sekali nggak kepikiran. Oh, gitu ya. Oke. Mungkin banyak nih pasti kalangan Gen Z yang mikir kalau S2 itu disebut overqualified buat ngelamar kerja. Jadi kayak dari pengalaman Cak sendiri deh, kalau lihat di lapangan anak-anak S2 itu emang benar-benar overqualified nggak? Bisa di-consider seperti itu nggak? Oke, buat yang memang pekerjaannya memerlukan gelar, khususnya untuk akademisi, S2 bahkan S3 itu menjadi sebuah kewajiban ya. Apalagi dengan kondisi dosen ITS yang baru sekarang, minimal harus S3 dari luar negeri kan. Ya, terus jadi aku rasa kalau memang itu ke peneliti, kalau memang ke arah akademisi, itu sebuah kewajiban malah. Tapi kalau buat di proses engineer, di field engineer yang kerjanya di lapangan, di titik-titik di posisi-posisi tertentu itu sangat overqualified. Tergantung depends ya. Mau masuk kemana gitu ya. Tapi akan lebih baik jika kalian punya banyak skill yang berhubungan dengan profesi tersebut.
Jadi lebih baik pendidikan tentang keprofesian, skill-skill yang berhubungan dengan profesi itu dimiliki lebih baik. Karena itu akan impact-nya akan langsung. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang lagi menyiapkan kelulusan, ada baiknya menyiapkan hal-hal yang memang berhubungan dengan profesi. Kalau untuk S2, jika kalian memang perlu, silahkan ambil S2. Oke, Nica. Ngomongin soal posisi kerja nih. Apakah benar S2 itu bisa membuka peluang untuk posisi yang lebih tinggi? Atau S1 pun juga bisa kalau punya pengalaman yang cukup? Oke. Di beberapa perusahaan multinasional atau nasional besar seperti Astra dan kawan-kawan, karena kan teman-teman kan banyak yang di situ, mereka semua starting point-nya adalah S1. Almost S1, tapi kalau yang untuk special case kayak misalkan pengembangan R&D itu biasanya S2. Tapi kalau untuk mau sampai ke level manajerial, biasanya mereka disekolahkan. Disekolahkan untuk S2. Kalau misalkan teman-teman yang kerja di PLN gitu, disekolahkan ke ITB atau ke ITS. Dari instansinya. Teman-teman Pertamina pun juga ketika mau naik level jadi manager level, mereka pasti harus disekolahkan karena mereka juga punya standar harus sudah S2 di bidang apapun, entah itu di managerial science. Jadi mereka akan membiayai itu. Jadi sebenarnya kalau kalian mau S2 gratis, berkarirlah dengan sangat baik sehingga nanti dibiayai. Gitu, denger ya teman-teman ya. Nih, kalau dari pengalaman Cak Lemon sendiri, pasti kan Cak Lemon udah ketemu banyak orang nih ya, selama dunia kerja. Ada nggak sih perbedaan yang kelihatan dari sisi kemampuan maupun peluang dari S1, dari lulusan S1 dan lulusan S2? Untuk realita di lapangannya memang akan terlihat berbeda. Cuman ketika kita melihat apakah itu mempengaruhi kans diterima atau tidak, itu tergantung bagaimana personal masing-masing membawa dirinya dan juga ilmu yang dia punya. Tapi kalau tadi balik lagi ke pertanyaannya, kalau memang S1 dan S2 itu pasti berbeda karena proses pola pikirnya sudah berbeda. Namun kalau di lapangan ternyata tidak memerlukan S2, maka buat apa? Kalau memang misalkan untuk early stage career, berarti kan belum perlu. Oh gitu. Nah, ini sering banget nih kita temuin. Ada nih kasus orang-orang yang udah lulus S1 tapi mereka tuh gak siap buat dunia kerja. Jadi mereka tuh melampiaskannya ke S2 nih guys. Ya. Nah, menurut Cak Lemon, apakah S2 itu worth it buat jadi pelarian? Oke. Aku juga kasih tahu juga ya Put ya. Kalau aku sendiri juga baru mau ambil S2 setelah 10 tahun lulus. Oh iya. Ya, aku lagi mengusahakan S2 juga saat ini. Karena aku ngerasa saat ini aku memang perlu. Jadi baru mau ambil. Nah, ketika teman-teman di S1 Teknik Kimia nanti yang mau lulus, ada baiknya kalau memang misalkan mau ngejar karir, fokusnya ke keprofesian. Bisa jadi nanti karir apapun kalian ambil dulu, 3 tahun nanti kalian bisa ambil profesi insinyur, nanti kalian bisa masuk ke profesi IPP, profesi Pratama, nanti habis itu kalian akan lebih worth it. Karena kalau misalkan 2 tahun kalian melarikan diri dari dunia kerja, nanti kalian akan bersaing lagi dengan alumni-alumni yang lebih muda lagi. Nah, sehingga belum tentu juga nanti posisinya ada sesuai dengan kualifikasinya juga. Jadi ada baiknya kalau memang teman-teman mau fokusnya ke keprofesian, ambil keprofesian, pekerjaan apapun dulu dicoba dulu, nambah skill, habis itu ambil keprofesian, ambil insinyur profesi juga di PII, habis itu nanti itu akan lebih worth it daripada 2 tahun kalian S2, tapi habis itu dengan catatan itu pelarian. Baik lagi, S2 itu akan lebih worth it jika saat kalian perlu. Gitu teman-teman. Nah, kalau Cak Lemon disuruh memilih faktor terpenting buat memutuskan untuk lanjut studi atau enggak, itu apa? Kalau buat lanjut studi atau tidak, kebutuhan sih. Kebutuhan. Kadang-kadang apakah memang kita butuh gelar itu untuk lanjut studi lagi atau tidak? Karena bisa jadi
tanpa lanjut studi pun kita bisa mengejar karir kita kan sebenarnya, tinggal berusaha lebih keras. Tapi kalau memang misalkan kita harus lanjut studi, ada waktu yang terbuang, ada waktu yang hilang untuk mendalami keprofesian. Padahal belum tentu kalian perlu. Tapi disclaimer lagi ya guys, ini buat teman-teman yang mau ambil profesi akademisi, peneliti, itu kalian memang harus S2, atau bahkan kalau memang bisa masuk top school, Ivy League, silahkan. Kalau bisa masuk ke Ivy League, silahkan lah. Kita bukan berarti kita bilang itu tidak perlu ya, tapi kalau dibandingkan dengan job market yang ada saat ini, kalau langsung S2 sangat sedikit yang ada, yang fit ya, bukan nih, yang fit sesuai dengan kualifikasi itu kurang. Oke, nah sebelum kita tutup podcast kali ini, mungkin dari Cak Lemon ada closing statement untuk menutup episode kita kali ini. Oke, dinamika lanjut S2 atau langsung kerja itu sudah ada dari zamanku juga. Jadi sebenarnya bukan masalah baru ini, namun memang setiap generasi punya tantangannya. Jadi kalian juga punya challenge sendiri tentang bagaimana job market, apalagi job-job baru yang akan tergantikan dengan adanya AI. Please consider, dalami hal-hal yang bersangkutan dengan apa yang relevan dengan zaman saat ini. Kalau itu bisa membuat karir kalian lebih cepat maju, it's better daripada kalau harus ambil kuliah lagi. Oke, kalau gitu terima kasih buat Cak Lemon yang sudah hadir dan closing statementnya tadi. Nih buat kakak-kakak dan mas-mas yang lagi overthinking tadi tuh, mungkin sekarang udah ada pandangan nih ke depannya buat lanjut S2 atau lanjut kerja aja. Nah, mungkin sampai sini aja episode iCast kali ini. Semoga IKIP bisa mendapatkan insight yang keren dari topik ini. Nah, oke teman-teman, segitu aja dulu dari episode iCast kali ini. Sampai jumpa di episode iCast berikutnya. Bye-bye!